selama masih ada nafas, pasti berurusan dengan sengketa. Nah, pengalaman saya secara kelembagaan, secara pribadi ini, kami ini hampir sudah 6-7 tahun jadi lawyer atau penasihat hukum tetapnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia di Surabaya. Itu sudah lama. Jadi kami hampir tahulah dalam-dalamnya rumah sakit, dalam-dalamnya para medis, para dokter itu. Sehingga satu hal yang menarik bagi saya, ini mohon maaf para partisipan semuanya, biasanya pengalaman saya ketika nangani apakah malpraktek atau sengketa medis atau apapun namanya, itu paling takut itu dokter ini. Nggak peduli itu profesor, guru besar, itu paling takut. Ini cukup beralasan kenapa, siapa sih yang nggak takut dengan masalah siapa. Karena ini memang ternyata profesi dokter itu tugas mulia. Tugas mulia ada mengutamakan keselamatan pasien, ya, yang diutamakan paling utama. Dan ini kan profesi. Kalau kemudian profesi, apalagi sampai masuk media, nah itu luar biasa itu. Sekarang media mainstream atau online itu luar biasa. Nah ini yang kemudian namanya juga bidang jasa, bisa gulung tikar itu. Meskipun itu belum tentu terbukti. Nah ini yang oleh karena itu, saya kira acara-acara seperti ini menjadi penting. Penting dalam pengertian, kita sudah kuratif lah, bukan preventif ya, sudah pencegahan terlebih dahulu dan sudah mengerti yang saya kira selama ini para dokter, para medis dan itu hanya berkutat dari room atau dari kamar rumah sakit satu ke yang lainnya. Saya lihat ada di Opjin itu banyak itu sampai jam 2 malam, jam 3 malam baru tidur. Besok pagi begitu terus. Dalam hati saya, di kapan istirahat dok? Ini rada ekstrim kok golek duit terus, bukan berjuang untuk kemanusiaan terus kira-kira itu. Oke, oleh karena itu, lalu kalau ada masalah, kita ingin coba penyelesaian sengketa hukum, ada dua. Lanjut makalahnya. Jadi penyelesaian sengketa hukum medis itu pertama kita bisa litigasi dan non-litigasi. Non-litigasi itu mediasi. Kalau litigasi aspeknya itu, kalau litigasi aspeknya itu adalah jalur resmi. Jalur resmi itu apa? Jalur resmi itu ya kalau itu pidana. Nah ini nanti kita diskusi banyak. Sampai tadi bahasanya dokter itu lalu otonomi pasien, otonomi dokter, otonomi dan lain seterusnya itu kemudian bagaimana negara melalui instrumen hukum pidana itu bisa masuk dalam ruang-ruang private profesi, ruang-ruang yang ada di dunia kedokteran. Ayo lanjut makalah. Terus, nah ini saya kira bisa bahasa semua. Ini prolog aja. Lanjut. Oke. Saya kira sama lah itu semua. Oke. Ini Oke, nah ini udah dulu. Ini aja dulu, langsung aja. Penyelesaian sengketa medis, litigasi, ini ya. Litigasi itu saya ibaratkan ini jalur resmi. Jalur resmi. Jalur resmi itu apa? Maksudnya dia kalau ada dugaan tindak pidana, mereka langsung lapor ke polisian. Apakah itu malpraktek atau tindak pidana yang lainnya. Nah, untuk menghadapi ini, saya kasih trik berdasarkan pengalaman ini. Karena apa? Karena nanti pihak kepolisian dalam rangka melakukan penyelidikan, ya, bukan penyidikan, antara lead dan dek itu beda. Ketika melakukan penyelidikan, itu pasti akan minta namanya keterangan ahli. Lalu keterangan ahli itu dari organisasi IDI, Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur, Surabaya, atau kaitannya dengan keahlian. Contoh yang paling populer, paling nyata,
Misalkan dugaan malpraktek, dugaan kesalahan. Jadi ada dua ya, penyelesaiannya bisa secara MKEK itu, Majelis Kehormatan Kode Etik itu, tapi kemudian tidak lanjut menjadi pidana. Yang paling populer, yang paling rame lah, aborsi misalkan, sekarang lagi rame. Tentu ini akan menjadi akan menjadi bola salju terus bergilir. Polisi akan mengembangkan penyidikan. Tapi nanti sekali lagi ujung-ujungnya itu di keterangan ahli. Keterangan ahli dalam ini siapa? IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Satu hal yang menarik misalkan, perdebatan paling populer ya, ini untuk ilustrasi aja. Ada putusan pengadilan negeri Mojokerto beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk menjerahkan korban kasus kekerasan anak-anak, seksual anak-anak itu, maka dilakukan dengan hukuman kebiri. Lalu secara teknis belum ada bagaimana kebiri itu dijalankan. Kalau kebiri tidak dijalankan, bagaimana putusan nggak bisa dijalankan? Nah, ini yang saya kira menjadi menarik agar cara teknis itu seperti apa. Lalu perdebatannya dokter, kita diskusi panjang, karena secara teknis ujung-ujungnya eksekutornya kan di dokter. Dokter adalah untuk mengobati, bukan untuk membunuh. Nah, ini perdebatan-perdebatan. Nah, ini salah satu contoh dinamika perkembangan hukum. Nah, litigasi ini itu jalurnya pengadilan. Nah, kalau jalurnya pengadilan berarti litigasi ini jalur resmi, kepolisian, pengadilan, dan seterusnya. Oleh karena pengadilan dan seterusnya, maka tahapannya kepolisian, kejaksaan. Nah, tentu kalau jalur litigasi ini biasanya itu muncul karena komunikasi yang macet. Komunikasi yang macet di tingkat manajemen. Di tingkat manajemen yang saya maksudkan adalah jalur buntu. Sudah tidak ada jalan lain, kemudian ini diproses. Yang kedua, jalur non-litigasi. Non-litigasi atau yang sangat populer disebut dengan APS, alternatif penyelesaian sengketa. Karena dianggap lebih menguntungkan atau win-win solution kedua belah pihak. Dan lebih mengedepankan melalui cara mediasi karena metode ini dikenal dan diakui dalam sistem peradilan di Indonesia. Hingga dalam proses pengadilannya itu sama. Oleh karena itu, penyelesaian yang sifatnya non-litigasi atau mediasi ini itu diperlukan. Nah, diperlukan ini saya punya pengalaman banyak ini dengan Dr. Edi ini. Banyak di ID ini banyak sekali kita penyelesaian non litigasi, dan alhamdulillah cara-cara non litigasi itu biasanya lebih efektif dan lebih bermartabat, bermanusiawi. Cuma masalahnya sering komunikasi yang dibangun itu mengarah kepada ego masing-masing. Misalkan tiba-tiba diduga ada malpraktek, mohon maaf, pasien meninggal misalkan, melahirkan. Nah, ini kemudian kalau didekati dan seterusnya itu butuh trik. Para medis itu nggak punya keterampilan lah, seringkali nggak punya keterampilan untuk urusan-urusan yang sifatnya mediasi ini. Maka penting sekali di rumah sakit itu ada
konsultan hukum, ada para pihak yang kompeten untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat sosiologis, kemudian partisipatif. Oke, lanjut. Nah, mediasi ini saya tekankan karena ini menjadi penting. Mediasi ini adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, mediator ini idealnya itu memang harus dipilih oleh kedua belah pihak. Tetapi biasanya kalau cara-cara rumah sakit, kita datangi pasiennya. Tapi sekali lagi, datangi pasien yang kena problem hukum ini tidak gampang. Kita bisa dicaci maki, kita bisa apalagi yang saya paham itu ada kode itu, pasiennya itu awalnya misalkan kategori vitamin C lah, pasien yang cerewet itu sebetulnya bukan cerewet ya, bahasa dokter cerewet itu. Nah, ini lagi-lagi pada bagaimana kita agar bisa approach ya, pendekatan dengan pola-pola kemanusiaan. Nah, tentu ya dalam bermediasi ini, berdialog dengan pihak lain ini, ya kalau ekstrimnya memang harus dibantu organisasi profesi. Tetapi kadang-kadang pasien itu a priori itu sudah nggak percaya gitu loh. Sudah nggak percaya. Nah, ini kemudian bagaimana pertanyaannya memulihkan kepercayaan hakim. Kepercayaan maksud saya untuk dilakukan proses perundingan dengan bertahap. Memang alot, saya akui berapa kali saya punya pengalaman untuk negosiasi, untuk mediasi itu alot, bukan hanya alot, sangat alot sekali. Tetapi kalau diserahkan kepada ahlinya itu biasa selesai. Kenapa? Karena misalkan kita bernegosiasi itu atau bermediasi, kalau tidak dengan pihak yang langsung, kalau tidak dengan pihak yang berkepentingan, itu seringkali pada pengambil keputusan itu berjenjang. Nah, ini yang seringkali lambannya itu menambah kejengkelan proses mediasi agar berhasil. Kesimpulannya, saya ingin menyampaikan bahwa mediasi itu prinsip dasar itu harus dipahami dulu. Apa prinsip dasar? Win-win solution. Kedua belah pihak harus bisa mengambil untuk apa ya? Untuk tidak saling mengedepankan egonya. Tidak saling menebarkan ego itu apa? Saling jadi bahasa ekstrim itu tawar-menawar dengan sebuah konsep win-win solution. Itu kalau sudah mediasi. Nah, kalau di pengadilan pun kalau sudah dibawa ke pengadilan masih ada harapan untuk mediasi. Oleh karena itu memang namanya sudah kasus itu ya, sudah jadi kasus. Tentu orang itu dengan berbagai cara. Saya ingin menyampaikan di sini, sebetulnya ketidakpuasan pasien ya, di samping dia juga paham tentang hak dan kewajiban, tetapi ya mohon maaf, ini pelajaran yang berharga sekali. Saya punya pengalaman praktek selama jadi konsultannya ID ini, seringkali muncul itu karena komunikasi para medis. Muncul komunikasi para medis yang kadang-kadang tidak, maksudnya para medis itu para dokter atau dokter yang lainnya. Ketika tadi itu pulang paksa, ketika itu ada penjelasan, apa sing nangani kok jadinya begini? Apa? Kadang-kadang sesama dokter itu berkomentar yang kadang-kadang kurang sehat. Saya kritik juga.
Karena apa? Karena mereka para pasien orang awam, orang yang tidak paham, orang yang kurang ini. Tapi ketika mendengar, wah ini kemudian panas. Oleh karena hati-hati, dijaga, ada kode etik para dokter itu dijaga betul dalam memberi. Oke, kalau second opinion nggak masalah, resmi. Tetapi kalau yang ngomong-ngomong jalanan itu yang tidak sehat itu yang kemudian memicu konflik dan menambah persoalan itu tidak kunjung selesai. Lanjut. Nah, keunggulan dari mediasi, saya ingin menyampaikan keunggulan dari mediasi ini. Pertama, mediasi itu bersifat voluntary. Voluntary itu sukarela, keputusan untuk berserahkan kepada kesepakatan para pihak. Sehingga ini nggak ada intervensi, nggak ada saling menekan, nggak ada. Kalau bahasa agama itu apa ya, wasawirhum fil amri, ya, musyawarah, mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah. Yang kedua, ini informal, fleksibel sekali, tidak seperti litigasi pengadilan, sangat prosesnya medis sangat fleksibel, kapanpun, tidak mengenal waktu. Yang penting kepada kedua belah pihak itu deal bahasanya. Interest based, dasar kepentingannya itu mediasi tidak dicari siapa yang benar atau salah. Jadi forget it to case. Saya sering nyampaikan ketika dalam melakukan mediasi itu forget it to case. Forget it to case. Kalau forget it to case berarti tidak ada yang merasa kasus. Kalau tidak ada yang merasa kasus berarti nol, kembali dari titik nol. Future looking, memandang ke depan karena lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak. Nah, future looking ini harus dipahami kaitannya dengan pandangan. Nah, ini butuh waktu. Sehingga kalau mediasi ini tidak bisa sekali, dua kali pertemuan, dan insya Allah Indonesia itu paling toleran, rakyat Indonesia itu dengan mediasi. Kalau sampai perkara itu tidak bisa diselesaikan dengan mediasi, nah itu yang kadang-kadang sungguh luar biasa, yang tidak bisa tidak bisa diselesaikan. Yang kelima, parties oriented, dengan prosedur yang informal. Artinya apa? Kalau kita sudah mediasi, jangan melihat jabatan, formalitas, atau apa, tetapi yang diutamakan adalah prinsip-prinsip win-win solution, mencari penyelesaian. Nah, kalau sudah mencari penyelesaian seperti ini, maka forget it to case, lupakan daripada kasusnya. Kalau sudah lupa kasus, berarti akan dicarikan formulasi baru untuk menyelesaikan. Terakhir, nomor 6, parties control. Keputusan dari pihak masing-masing. Jadi benar-benar tidak ada paksaan. Benar-benar tidak ada intervensi. Benar-benar. Nah, ini karena biasanya pengalaman saya, pertama kali orang yang diajak bermediasi itu, waduh, itu pasang badan, apalagi nanti yang datang itu bintang 1, bintang 2, bintang 7 dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini harus dikembalikan ke menjadi titik nol. Titik nol. Jangan sampai berlanjut. Kalau berlanjut, nah ini yang jadi urusan hukum. Lanjut, makalah. Menit lagi, Pak. Ya. 5 menit lagi ya. Ya. Proses mediasi tidak dibagi dalam 3 tahap. Ada premediasi, tahap pelaksanaan mediasi, tahap akhir implementasi dari akhir mediasi. Saya ingin menyampaikan, tadi ada masukan di chat itu tidak ada istilah paramedis sekarang, yang ada itu apa? Bidan dan perawat ya.
Nah, perkembangan ini yang biasanya di masyarakat itu sangat populer, orang awam mengenal itu. Tapi kalau dalam dunia medis seperti itu, ya terima kasih atas koreksinya. Nah, saya lanjut makalah. Ini sama, ini yang sudah saya jelaskan lagi di era normal. Lanjut lagi karena waktunya cepat. Oke, sebelum terakhir ini saya ingin menyampaikan kalau proses itu litigasi itu gugatan perdata ya, gugatan perdata di pengadilan negeri itu kan ada dua itu pasti itu, perbuatan melawan hukum sama perbuatan wan prestasi atau ingkar janji. Perbuatan melawan hukum bisa 1365 KUH Perdata, itu ada 4 unsur. Itu muaranya cuma 2 itu. Kalau tidak perbuatan melawan hukum, nah itu kalau tidak perbuatan melawan hukum atau ingkar janji. Nah, ingkar janji terhadap apa? Terhadap kontrak yang sudah disepakati, kontrak yang sudah ditandatangani. Ingat, ini pengalaman lapangan ya. Perjanjian kontrak yang dibuat antara pasien, dokter, ya toh, itu adalah perjanjian antara, bukan result, bukan hasil. Verbentenis itu ya. Itu adalah sifat kontrak yang bersifat antara, bukan berlandaskan kepada hasil. Dokter tidak dituntut sebuah hasil, asal SOP, standar operasional prosedur, itu dijalankan dengan baik, dengan prosedur, maka yang akan dinilai apakah ada prosedur yang salah, sehingga itu baru disebut dengan perbuatan hukum. Atau jangan sampai, mohon maaf, medical record dan semua perjanjian-perjanjian dibuat itu kemudian ya berdampak kepada hasil. Itu tidak boleh. Dokter itu hanya proses, usaha ikhtiar, bukan ada kepastian untuk sembuh apa enggak. Kalau muncul, terakhir ya saya ingin menyampaikan, saya yang dulu terlibat kasus misalkan soal bayi tabung, mintanya laki-laki ternyata lahir perempuan. Kalau janjinya hasil laki-laki, ya itu memang salah. Tapi kalau hanya usaha ikhtiar, itu tidak ada masalah. Ini sampai pengadilan, sekarang di Mahkamah Agung. Oke, itu yang ingkar janji. Lalu ingkar janji terhadap apa? Hati-hati ya, para yang ada di legalnya, kita harus jeli teliti, jangan kemudian perjanjian digantungkan pada hasil. Itu result, hasil itu ikhtiar lah, bagian dari ikhtiar. Dan sekali lagi, yang kedua biasanya kalau gugatan di pengadilan negeri itu 1365 adalah on rahmati khadats, perbuatan melawan hukum. Itu yang biasanya kaitannya dengan ganti rugi. Dan ingat hati-hati, ini sekarang sudah bahasa itu salah titik, sudah main hukum, eranya sudah seperti itu karena sekarang eranya sudah medsos, eranya elektronik, apa saja sekarang nggak bisa ditutup-tutupi. Tanya kepada Mbak Google, semua paham itu. Oleh karena kita harus kuat di perjanjian yang kita buat, kita harus kuat isi dari perjanjian, konten daripada perjanjian itu. Terus yang terakhir, jangan sampai perjanjian itu kemudian bahasanya Dr. Edi tadi tidak imbang, tidak seimbang. Dan yang paling akhir, kalau itu persoalannya menjadi persoalan pidana, polisi, jaksaan, pengadilan, ya toh, kalau kaitannya dengan malpraktek, sekali lagi kuncinya, bandulnya ada di induk organisasi. Karena mereka, para kepolisian, itu akan minta keterangan ahli. Akhirul kata, karena ini adalah menjadi domain sebagai profesi, maka kita junjung ini yang mulia, ini profesi kedokteran ini, induknya ID dan seterusnya, ini harus kita dorong, kita dukung, kita menjadi semacam mahkota besar yang harus kita rawat dan kita jaga, karena ini menjadi bagian penentu dari nasib
tidaknya seorang menjadi terdakwa atau tersangka. Satu menarik, ada kemarin saya ada masukan, ada dari ID itu gini, ada pasien sudah dikubur dengan protokol COVID, ini di Surabaya. Kemudian diminta keluarganya, karena Pemkot melarang, kemudian akhirnya kan Pemkot minta keterangan dari ID. Ini boleh enggak? Nah, kita jangan sampai ada pada posisi memutuskan, kita bukan policy, kita bukan negara. Nah, itu yang sering kali saya harus hati-hati. Bahasa hukum itu memang bahasa yang perlu kepastian, bukan bahasa yang bersayap. Saya kira itu. Terima kasih, Dok. Apa yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan, saya senang sekali. Monggo. Ya, Waalaikumsalam. Belum salam ya, Pak. Terima kasih, Pak Haji. Dr. Muhammad Ma'ruf. Wah, luar biasa nih penyampaiannya, kalem tapi pas. Ini ada beberapa pertanyaan ini di ujung acara kita ini. Yang pertama dari Ibu Sulistini. Wah, beliau ini aktif bertanya, dalam penyelesaian sengketa medis non litigasi ya, atau mediasi dalam kurung perdata antara pasien dengan dokter terjadi di rumah sakit umum daerah. Disepakati tanggung gugat atau ganti rugi, siapakah yang menanggung ganti rugi tersebut? Rumah sakit umum daerah atau dokternya? Monggo. Ya. Ya. Jadi gini, dalam hukum perdata itu ada namanya tanggung renteng. Nah, ada tanggung renteng. Tanggung renteng itu muncul akibat dari kausalitas, hubungan sebab akibat. Oke, hubungan sebab akibat itu muncul karena kepentingannya. Pertanyaan saya, rumah sakit kepentingan nggak dengan pasien? Kepentingan. Dokter kepentingan enggak? Ya yang kategorinya 3 tadi itu, sense of itu kepentingan ya toh, terus menimbulkan kausalitas, ini ada hubungan sebab akibat, dan yang terakhir adalah kemudian beban kerugian itu ditanggung. Nah, lalu pertanyaannya kan, dokter ini dalam tanda petik bekerja atau berpraktek di induk rumah sakit daerah. Lalu kalau secara hukum biasanya beban pembuktian, beban tanggung jawab renteng itu dibebankan sesuai dengan porsi masing-masing. Bisa dokter, bisa ini. Tapi karena ini rumah sakit daerah, apa istilahnya negara, ya kembali kepada korporasinya. Tergantung dulu kontrak awalnya seperti apa antara dokter dengan rumah sakit. Ada kontrak enggak? Enggak ada, ya enggak apa-apa kalau enggak ada, malah tambah enak. Ada enggak itu loh. Kalau case-nya itu kaitannya masih dengan rumah sakit, saya kira juga bisa dibebankan rumah sakit. Kalau itu murni nyata-nyata, ya mohon maaf, beberapa yang itu individu kriminal murni yang itu misalkan seksual harassment segala macam lah, atau penipuan, dokter nipu orang lain yang tidak ada hubungannya dengan pasien dan rumah sakit, ya saya kira itu beda. Ya tanggung jawab dokternya, bukan rumah sakitnya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Muhammad Ma'ruf. Berikutnya, senada ini dari Pak Mustiko atau Bu Mustiko, ya mohon maaf ini. Yang jelas Kak Mustiko. Nah, ini mesti benar. Bagaimana kalau ada pasien COVID yang meninggal di rumah sakit dan sudah di KIE ke keluarganya untuk dimakamkan secara protokol kesehatan dan keluarga sudah menyetujui. Tapi ketika akan dimakamkan oleh petugas, ternyata keluarga memaksa untuk memakamkan sendiri dan membuka peti yang sudah rapat. Akhirnya petugas tidak punya kuasa dikarenakan keluarga membawa massa yang cukup banyak dan merepotkan petugas, dan pada saat itu juga sudah hadir pihak camat, polsek, koramil, itu pun tidak kuasa untuk mencegah kejadian tersebut. Bagaimana cara mencegah dan penyelesaian tindak lanjut agar pihak rumah sakit tidak disalahkan dan tidak tersangkut masalah hukum di belakang? Monggo. Ini intern kita aja, karena ini darurat ya, dari yang sifatnya pandemik, yang sifatnya ekstra lah kalau menurut saya, yang tidak ada dalam 10 tahun terakhir, 20 terakhir ini, mungkin 100 tahun katanya. Saya kira ini karena ini mengatur yang khusus
saya sarankan para rumah sakit serahkan kepada yang punya kewenangan. Siapa? Gugus tugas. Nah, gugus tugas ini kan berjenjang. Gugus tugas provinsi atau serahkan itu. Jangan mau intervensi, biar dia yang ngambil keputusan. Jenengan semua ini adalah kemanusiaan, garda terdepan dan seterusnya. Tapi soal yang begitu-begitu, serahkan ke gugus tugas dan kita harus sepakat semua. Berikan ke semuanya karena mereka dapat SK. Justru kalau kita yang ikut salah. Karena abuse namanya, penyimpangan dari kewenangan kita. Kita nggak boleh. Meskipun kita secara korporasi, secara ini punya tanggung jawab. Itu yang pertama, prinsip dasar itu ya. Jadi biar nggak berseliweran, ya serahkan ke gugus tugas. Karena mereka dibentuk untuk membentengi itu. Itu aja, gampangannya seperti itu. Makasih Dok. Ya, praktis saja. Yang pas dan mengena ini, saya kira Kak Mustiko sarjana hukum pasti paham. Ada kepastian Dok. Ya, saya nggak mau ini permakluman jangan. Sebab apa? Saya punya pengalaman sampai sekarang ini. Aduh, gara-gara itu udah mereka label itu sudah dibentuk namanya gugus tugas. Dia siap bertahap apapun, kira-kira itu. Ya. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Ma'ruf Syah. Wah ini asli mana tadi ya? Kok lupa saya? Padang ya. Terima kasih. Ini pemateri ke-7 penutup, tapi suasana membuat kita bangun lagi seger dengan penyampaiannya yang mantap, tidak ada abuse sama sekali ini. Terima kasih Pak Dr. Haji Muhammad Ma'ruf Syah, sarjana hukum. Saya pesan satu Dok, Saya pesan satu. Saya kira dokter ini tugas mulia, nggak usah takut lah. Yang penting pahami SOP. Ya. SOP sekali lagi SOP ya toh. Ya. Nah, soal nanti ada beberapa kemarin di Banyuwangi yang dipukul itu kasuistis ya. Kasuistis. Jadi kasuistis intinya kita harus kuat di tingkat internal kita itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.